Shalom sejahtera bagi kita sekalian, anak-anakku yang kekasihi. Puji Tuhan, hari ini kita bisa bertemu kembali lagi. Dan harapan ibu, anak-anak sekalian dalam keadaan sehat selalu. Baik, dalam pertemuan ini kita akan bersama-sama belajar tentang tanggung jawab. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang tanggung jawab, mari kita bersama-sama memperhatikan yang menjadi kompetensi dasar pembelajaran kita pada saat ini, yaitu tanggung jawab manusia di tengah dunia. Adapun indikator pembelajaran kita adalah siswa diharapkan dapat menjelaskan arti tanggung jawab. Yang kedua, siswa mampu menunjukkan sikap sebagai makhluk yang bertanggung jawab. Indikator yang ketiga adalah siswa mampu menunjukkan sikap yang bertanggung jawab, baik itu siswa di rumah, baik itu di sekolah dan di gereja. Nah, itulah yang menjadi indikator pembelajaran kita pada saat ini. Mari kita akan masuk dalam pembahasan materi tentang tanggung jawab. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab diartikan sebagai sesuatu yang wajib dikerjakan. Sesuatu yang wajib dikerjakan. Berkaitan dengan pembelajaran kita pada saat ini tentang pendidikan agama Kristen, sebagai seorang siswa Kristen, kita diharapkan memiliki tanggung jawab. Hal yang sama, tanggung jawab yang diharapkan pada seorang siswa-siswi Kristen adalah keadaan wajib untuk menanggung atau memikul sesuatu sebagai tugas di tengah dunia. Jadi ada tanggung jawab kita ketika kita berada di tengah dunia. Jadi ketika manusia diciptakan oleh Allah, Allah tidak menciptakan manusia itu supaya ada saja di tengah dunia ini, kemudian hanya menikmati alam semesta ini. Tetapi Allah menginginkan agar manusia dengan akal budi yang diperlengkapi di dalam diri manusia itu sendiri, dia harus dapat bertanggung jawab ketika dia berada di tengah dunia, ketika Allah menempatkan dia di tengah dunia ini. Bahkan di dalam Kejadian 2 ayat 8 sampai dengan 15, di situ bagaimana proses penciptaan Allah di tengah dunia ini ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa. Ketika ia menciptakan manusia pertama kali dan menempatkan mereka berada di Taman Eden, Allah sudah menghendaki manusia menunjukkan sikap-sikap bertanggung jawab. Contoh sikap bertanggung jawab yang Allah kehendaki manusia lakukan di tengah dunia itu, yaitu manusia harus dapat mengusahakan alam semesta ini. Mengusahakan alam semesta ini artinya manusia harus dapat mengelola dengan baik alam semesta ini, agar manusia dapat bertahan hidup untuk kelangsungan hidupnya. Bukan saja manusia mengusahakan alam semesta ini, tetapi manusia harus dapat menjaga, memelihara, serta melestarikan alam semesta ini. Artinya baik flora maupun fauna yang ada di dalamnya tetap harus ada dalam penjagaan manusia, ada dalam pemeliharaan manusia itu sendiri. Nah, kata mengusahakan tadi yang Ibu sudah jelaskan, yaitu bagaimana manusia mengelola dengan baik, tidak secara membabi buta untuk mengambil apa yang ada di dalam alam ini, tetapi mengambil sesuai dengan kebutuhan manusia itu sendiri. Itulah tugas dan tanggung jawab manusia ketika Allah menempatkan manusia itu berada di tengah dunia ini.
Nah, dari apa yang sudah dijelaskan di dalam Alkitab itu jelas bahwa manusia harus melakukan suatu pekerjaan yang baik ketika berada di tengah dunia. Nah, kita juga sebagai seorang siswa pada pembelajaran kali ini kita diajak untuk memiliki tanggung jawab secara Kristiani. Apa saja tanggung jawab seorang siswa yang benar di hadapan Tuhan? Nah, siswa ini memiliki tanggung jawab ketika dia juga berada di lingkungan rumah. Apa saja yang dia harus lakukan ketika dia berada di lingkungan rumah? Dia juga harus dapat membantu orang tuanya apabila orang tuanya sedang sakit, atau ketika orang tuanya juga membutuhkan bantuannya, dia harus dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dapat membantu orang tua di rumah. Nah, siswa ketika dia juga berada di sekolah, dia harus menunjukkan juga sikap sebagai seorang siswa yang bertanggung jawab. Sikap-sikap apa saja yang ia harus lakukan ketika dia berada di dalam lingkungan sekolah. Siswa tidak dituntut hanya ia harus belajar, tetapi dia juga harus dapat mematuhi peraturan-peraturan yang ada di sekolah ini. Sehingga siswa itu dikatakan siswa yang bertanggung jawab terhadap Tuhan. Nah, peraturan-peraturan apa saja yang harus dia lakukan, yang menjadi tanggung jawabnya ketika dia berada di lingkungan sekolah? Dia harus dapat mengikuti peraturan. Contohnya, tidak boleh merokok, tidak boleh untuk merusak lingkungan sekolah, bahkan tidak boleh pulang duluan atau membolos dan sebagainya. Hal-hal yang dilarang oleh sekolah dan hal-hal yang harus dia lakukan di lingkungan sekolah. Itulah wujud tanggung jawab siswa ketika siswa berada di lingkungan sekolah. Nah, siswa pun dia akan berada di lingkungan masyarakat ketika dia berada di gereja. Apa yang harus dia tunjukkan sebagai bukti tanggung jawabnya di hadapan Tuhan? Nah, selain dari siswa itu pergi ke gereja, dia juga menunjukkan sikap-sikap yang baik dengan saling mengasihi sesama, saling membantu ketika sesama membutuhkan bantuannya. Itulah wujud dan bukti seorang siswa yang bertanggung jawab terhadap Tuhan yang telah menciptakannya. Nah, ada contoh yang ibu ingin bagikan kepada anak-anakku sekalian, bahwa seorang siswa yang tidak bertanggung jawab ketika dia berada di rumah, namun lewat pengalaman yang ia alami, dia melihat suatu pengalaman yang baik sehingga dia mengalami suatu hal yang baik dan kembali bertanggung jawab. Untuk mempertegas pembelajaran kita pada saat ini, agar kita dapat memahami, lebih mengerti, mari kita bersama-sama akan menyimak video yang ibu akan tampilkan. Kita saksikan secara bersama-sama. Dan piring-piring kotor ini, biarkan sajalah, nanti kakak yang mencuci semuanya. Baiknya sekarang, saya nonton televisi saja dulu. Ya, kita telah menyaksikan cuplikan cerita tentang seorang anak yang bernama Johan yang menunjukkan sikap tidak bertanggung jawab. Namun lewat peristiwa yang terjadi dalam rumahnya, dia dapat mengambil sikap yang lebih bijaksana sehingga dia memiliki tanggung jawab yang baik untuk tidak mengulangi peristiwa yang terjadi. Nah,
Baiklah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada saat ini, yaitu kita akan masuk dalam evaluasi, dan Ibu harapkan kita dapat bersama-sama menjelaskan beberapa tugas yang Ibu berikan. Yang pertama, jelaskan pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua, jelaskan secara singkat Kejadian 2 ayat 8 sampai 15. Yang ketiga, jelaskan arti mengusahakan alam. Yang keempat, sebutkan beberapa contoh sikap yang bertanggung jawab. 1 di rumah, di sekolah, dan di gereja. Nah, mungkin sampai sejauh ini pembahasan kita tentang tanggung jawab, dan semoga anak-anakku sekalian dapat mengambil hikmah yang baik dari pembelajaran kita pada saat ini. Dan kita akan bertemu lagi di dalam pembelajaran berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.